Assalamualaikum, selamat siang sahabat. Berjumpa kembali dalam program Jatim News Today. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 11 April 2020, siaran khusus update COVID-19. Nanti Anda bisa mengikuti informasi-informasi update COVID-19 dari berbagai kabupaten kota di Jawa Timur, diantaranya dari Sidoarjo, Pamekasan, Tuban, Blitar, dan Kota Blitar. Rangkuman kabar update penanganan COVID-19 untuk regional Jawa Timur segera sahabat simak dalam update COVID-19. Bersama saya Panji Harto yang bertugas di studio, di redaksi saya ditemani oleh Ramadan Eka Putra. Segera untuk informasi pertama, ada reporter Suara Sidoarjo Diding Yunarto yang akan mengabarkan Jawa Timur makin merah. Gubernur Jawa Timur kembali ingatkan warga Jawa Timur untuk ikuti protokol kesehatan. Selengkapnya bersama Diding Yunarto. Diding. Sahabat, Khofifah Indar Parawansa, Gubernur Jawa Timur, kembali mengingatkan warga Jawa Timur untuk selalu tertib dan mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah. Semakin bertambahnya kasus menunjukkan masih ada penularan, dan penularan ini biasanya disebabkan tidak dipenuhinya protokol kesehatan tersebut. Ini dikatakan Khofifah saat konferensi pers Jumat sore kemarin, tanggal 10 April. Makin banyaknya kabupaten kota yang terjangkit di Jawa Timur, saya ingin kembali menyampaikan bahwa tetaplah tinggal di rumah. Jangan keluar rumah kecuali untuk hal-hal yang sangat penting, apakah kaitan dengan logistik, kaitan dengan kesehatan, dan kaitan dengan perekonomian dan perdagangan. Bangun pola hidup yang bersih dan sehat. Hari ini melihat peta seperti itu, maka keluar rumah sudah harus menggunakan masker. Keluar rumah harus menggunakan masker. Karena masker yang seringkali kita pakai itu adalah masker yang lebih tepat digunakan untuk perawat. Ada kalau N95 saya rasa jarang kita pakai, itu untuk dokter. Maka semua di antara kita disediakan menggunakan masker kain sehingga bisa kita cuci setelah kita pakai 4 sampai 5 jam. Dari data Pemprov, sampai Jumat kemarin, jumlah positif 256, PDP 1.333, ODP 13.345. Sedangkan yang sembuh total ada 63 orang. Sementara di Kabupaten Sidoarjo sendiri sampai Jumat kemarin jumlah positif 21, PDP 103, ODP 367. Sementara yang total sembuh 39 orang. Saya Diding Yunarto, Suara Sidoarjo. Dari Diding Yunarto, masih dari LPPL Suara Sidoarjo, segera bergabung dengan Billy Patopoy. 2 minggu jelang bulan suci Ramadan, himbauan tidak mudik terpampang di berbagai sudut di wilayah Kabupaten Sidoarjo. Billy. Di tengah penyebaran COVID-19 yang masih terus menghantui masyarakat dimanapun berada, 2 minggu menjelang puasa Ramadan, berbagai himbauan untuk tidak mudik ke kampung halaman terpampang di berbagai sudut wilayah Kabupaten Sidoarjo. Himbauan untuk tidak mudik ini merupakan seruan serentak di berbagai wilayah tanah air sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran virus corona. Bahkan di beberapa akses masuk kota juga dilakukan pemeriksaan asal dan tujuan bagi para pengendara dari luar kota. Selain itu di Kabupaten Sidoarjo, Polresta Sidoarjo juga telah mendirikan posko mudik dan COVID-19 dilengkapi dengan bilik sterilisasi, pengecekan suhu tubuh, dan tim medis yang disiagakan. Langkah ini sebagai antisipasi apabila masih ditemui adanya masyarakat dari luar kota yang datang ke Sidoarjo. Kombes Pol Sumarji, Kapolresta Sidoarjo saat ditemui kemarin mengatakan, mudik memang tradisi, akan tetapi di tengah pandemi COVID-19 saat ini diminta kepada masyarakat dari luar Sidoarjo agar tidak mudik ke kampung halaman, terutama di Sidoarjo. Kapolresta menambahkan, jika dengan mengurungkan niat mudik, berarti telah menyelamatkan orang tua, keluarga atau kerabat di kampung halaman. Karena tidak tahu virus corona ini dari mana asalnya, sebab melalui tidak mudik adalah salah satu upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19.
Himbauan senada juga disampaikan oleh Nur Ahmad Saifuddin, Wakil Bupati Sidoarjo, bahwa mudik sangat dinantikan. Akan tetapi saat ini sedang diuji wabah COVID-19 yang penyebarannya juga tidak ada yang tahu. Untuk itu, mari tidak perlu mudik terlebih dahulu karena masih banyak cara maupun kesempatan lain agar silaturahmi nanti tetap terjalin. Sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19, jika ada warga dari luar kota masuk ke wilayah, juga harus melakukan isolasi pribadi. Maka, seruan bersama putus mata rantai COVID-19, salah satunya adalah dengan tidak mudik. Demikian saya Billy Patopoy melaporkan untuk Jatim News Today. Itu tadi laporan dari Billy Patopoy, LPPL Suara Sidoarjo. Sahabat pendengar, Anda masih bersama di program Jatim News Today, edisi Sabtu 11 April 2020 yang menghadirkan siaran khusus update COVID-19. Anda bisa mendengarkan siaran program Jatim News Today ini di beberapa LPPL yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur, di antaranya di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Ralita Pamekasan, LPPL Mahardika Kota Blitar, LPPL Persada Kabupaten Blitar, LPPL Pradya Suara Tuban, dan LPPL Suara Gresik. Dari Sidoarjo kita sekarang ke Kota Gerbang Salam di Ralita Pamekasan. Ada reporter Arifin yang akan menyampaikan informasi hasil rapid test positif 3 orang Pamekasan diisolasi mandiri namun belum tentu COVID-19. Silakan Arifin. Ya, kerabat, setelah dilakukan rapid test oleh tim Satuan Tugas Penanganan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan terhadap 10 orang dari keluarga terkonfirmasi corona yang berinteraksi langsung dengan pasien, 3 diantaranya positif, namun belum tentu terkonfirmasi COVID-19. Ketua Tim Penanganan COVID-19 RSUD Smart Pamekasan, Dr. Saiful Hidayat mengatakan ketiga orang tersebut saat ini diisolasi mandiri secara ketat sambil menunggu hasil swab dari Balitbangkes Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama kurang lebih 5 hari. Ketiga orang tersebut, lanjut Dr. Saiful, masuk kategori orang tanpa gejala atau OTG, sehingga ketiganya tidak perlu diisolasi di ruang khusus RSUD sebab hanya hasil screeningnya yang positif. Namun, belum tentu hasil swabnya positif. Itu benar bahwa tadi ada 3 orang yang datang ke RSUD Pamekasan karena hasil rapidnya positif. Jadi sekarang yang 3 pasien itu habis diswab pulang ke rumah isolasi mandiri. Kalau kasus pasien ini kan OTG, orang tanpa gejala. Jadi orang tanpa gejala itu tidak gejala tapi dia kontak dengan confirm, kontak dengan positif. Jadi namanya OTG atau ODR, orang dengan risiko. Orang dengan risiko atau OTG itu protokolnya bisa isolasi di rumah. Isolasi ketat, dia tidak boleh kemana-mana, kamarnya tersendiri, makan minumnya tersendiri, berhubungan dengan orang, nggak boleh menerima tamu, nggak boleh keluar rumah, kan gitu. Kerabat, untuk diketahui, berdasar data Satgas Pencegahan dan Pengendalian COVID-19 Kabupaten Pamekasan, jumlah untuk orang dalam pemantauan atau ODR 152, PDP negatif 2 orang, dan 2 terkonfirmasi COVID-19, 1 diantaranya meninggal dunia. Dari Ralita FM Pamekasan, Arifin melaporkan. Itu tadi laporan dari Arifin, LPPL Ralita Pamekasan, hasil rapid test positif 3 orang Pamekasan diisolasi mandiri namun belum tentu COVID-19. Dari Kota Salam Pamekasan kita bergerak menuju ke Kota Patria di LPPL Mahardika Kota Blitar. Nanti ada peluang ketemu dengan Ica Puspita dan Kirana Nisa. Terlebih dahulu dengan Ica Puspita, antisipasi virus corona, KONI Kota Blitar hentikan sementara jadwal latihan atlet. Silakan Ica. KONI Kota Blitar menghentikan sementara kegiatan latihan para atlet menyusul adanya virus corona yang telah menjangkit beberapa daerah di Indonesia. Gagu Dwi Atman, Ketua KONI Kota Blitar mengatakan, penghentian sementara jadwal latihan atlet ini mengacu instruksi pemerintah melalui Kementerian Pemuda dan Physical Distancing untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Penghentian jadwal latihan ini berlaku untuk semua cabang olahraga, utamanya olahraga beregu seperti basket, futsal, bola voli, dan lainnya.
Kebijakan itu pun diikuti dengan penutupan Stadion Supriyadi dari seluruh kegiatan olahraga. Gaguk mengatakan tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti dan mendukung anjuran pemerintah. Namun demikian pihaknya tetap meminta agar atlet Kota Blitar tetap menjaga kesehatan dan kebugaran badan. Pihaknya juga terus melakukan pemantauan atlet secara online melalui media sosial yang ada. Olahraga sementara banding dulu karena apa, stadion juga sementara ini ditutup, nggak bisa untuk latihan. Jadi otomatis tempat itu sudah mewakili berapa kegiatan. Selain menghentikan jadwal latihan sementara sebagai langkah antisipasi virus corona, KONI Kota Blitar juga menunda beberapa event olahraga di Kota Blitar, di antaranya Blitar Open yang seharusnya digelar bulan ini. Ica Puspita, Mahardika FM untuk Jatim News Today. Ya, laporan dari Ica Puspita, LPPL Mahardika Kota Blitar. Masih ada peluang satu reporter lagi dari LPPL Mahardika Kota Blitar ketemu dengan Kirana Nisa. Kirana Nisa bawa kabar, pemerintah Kota Blitar maksimalkan peran kelurahan dan RT RW dalam mencegah pandemi COVID-19 lewat gugus tugas tingkat kecamatan. Silakan Mita. Pemerintah Kota Blitar terus berupaya memaksimalkan penanganan COVID-19 melalui berbagai cara, diantaranya pembentukan gugus tugas tingkat kecamatan. Rudi Wijonarko, Sekretaris Daerah sekaligus Wakil Ketua Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kota Blitar mengatakan, untuk percepatan penanganan COVID-19 perlu kerjasama dari semua lini, termasuk kelurahan dan RT RW sebagai bagian pemerintah yang paling dekat dengan masyarakat. Oleh karena itu, pemerintah kota berencana membentuk gugus tugas tingkat kecamatan agar pengawasan dan pemantauan perkembangan COVID-19 bisa maksimal. Gugus tugas tingkat kecamatan ini nantinya akan digerakkan oleh anggota Forkopimcam. Keterlibatan RT RW dalam mendukung percepatan penanganan virus corona sangat dibutuhkan, mengingat sebentar lagi masuk momen Ramadan, banyak masyarakat yang melakukan mudik awal. RT RW diharapkan aktif memantau dan melapor jika ada salah satu warga yang baru pulang dari luar daerah. Selain itu, Rudi juga meminta agar RT RW aktif melakukan sosialisasi terkait penanganan dan pencegahan COVID-19 ke warganya. Ya, kalau gugus tugas tentunya nanti melebarnya adalah ke kecamatan. Ya, kecamatan kita kan tidak terlalu luas ya, nanti Pak Camat bisa lebih efektif lagi ke bawahnya, ke Pak Lurah, ke Pak RT RW. Itu. Rudi juga menghimbau agar masyarakat turut membantu upaya pemerintah dengan disiplin mengikuti anjuran yang ada. Yang paling sederhana, masyarakat bisa menerapkan budaya mencuci tangan dengan sabun di lingkungan keluarga, menghindari kerumunan, tidak berpergian keluar daerah, dan menggunakan masker saat berpergian. Kirana Nisa, Mahardika FM. Dari Kota Blitar kita bergerak menuju ke Kabupaten Blitar. Ada reporter Ari Kusuma LPPL Persada Kabupaten Blitar yang bawa kabar cegah penyebaran corona. Satpol PP Kabupaten Blitar himbau warga patuhi physical distancing. Silakan Ari. Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Blitar terus melakukan sosialisasi tentang antisipasi penyebaran virus corona di seluruh desa wilayahnya. Upaya itu dilakukan guna memberikan pemahaman kepada seluruh masyarakat tentang bahaya corona. Mengingat di luar sana masih banyak warga yang tidak mentaati peraturan dari protokol kesehatan seperti keluar rumah tidak menggunakan masker maupun nongkrong jam malam. Kepala Satpol PP Kabupaten Blitar, Rustin Trisetyo Budi menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-sama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dengan menerapkan physical distancing maupun social distancing atau jaga jarak sosial. Ia menjelaskan, jika saat pelaksanaan operasi malam tetap ditemukan adanya kerumunan warga, pihaknya akan menindak tegas sesuai maklumat dari kepolisian. Rustin menambahkan, kegiatan sosialisasi antisipasi corona dan operasi malam kian ditingkatkan sampai waktu yang ditentukan atau menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. Ari Kusuma, LPPL Radio Persada FM Blitar. Sahabat pendengar di mana saja Anda berada, masih bersama di program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 dari berbagai kabupaten kota yang disiarkan serentak di 6 LPPL yang tergabung dalam ALPPL, Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Dari Kabupaten Blitar kita ke Bumi Ronggolawe Tuban. Di sana ada reporter Hikmah Suroya dari LPPL Pradya Suara Tuban. DPRD Kabupaten Tuban dorong percepatan penanganan COVID-19 di Tuban. Silakan Hikmah.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Tuban mendorong percepatan penanganan COVID-19 di wilayah setempat. Salah satunya melalui raker bersama antara pimpinan DPRD, Komisi DPRD, dan tim gugus tugas dari Pemkab Tuban beberapa waktu lalu. Dalam rapat yang digelar dengan physical distancing tersebut, Ketua DPRD Tuban Miyadi menyampaikan bahwa rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi Forkopimda dengan gugus tugas penanganan COVID-19 dan hasil pemantauan 4 komisi DPRD di 20 kecamatan di wilayah Kabupaten Tuban. Selain itu, Dewan juga memantau pelaksanaan realokasi anggaran yang diberi tenggang waktu oleh pusat sampai dengan tanggal 9 April 2020. Ditambahkan keputusan rapat disampaikan bahwa DPRD Tuban memberikan mandat kepada tim gugus tugas untuk melakukan refocusing dan realokasi anggaran sesuai saran dari instruksi Presiden dan Peraturan Menteri. Dijelaskan beberapa anggaran yang bisa digunakan untuk percepatan penanganan COVID-19, diantaranya adalah dari dana insentif daerah, DAK, dan dana bagi hasil cukai hasil tembakau. Hasilnya, Pemkab mengubah dan menambah anggaran tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 menjadi sebesar 60 miliar rupiah, di mana besaran anggaran sebelumnya adalah 16 miliar rupiah. Perubahan anggaran tim gugus percepatan penanganan COVID-19 tersebut juga telah disampaikan langsung oleh Bupati Tuban kepada awak media. Hikmah Suraya, Pradia Suara Tuban untuk Jatim News Today. Masih bersama sahabat-sahabat dari LPPL Pradia Suara Tuban, kali ini bersama Aida Aminia yang akan mengabarkan kebocoran anggaran DPRD Kabupaten Tuban, minta secara ketat awasi penggunaan anggaran tim gugus tugas COVID-19. Silakan Aida. Ketua DPRD Tuban meminta Pemkab Tuban agar ikut berperan aktif mengawasi penggunaan dana desa yang dianggarkan untuk penanganan COVID-19 di desa setempat. Miyadi menegaskan, camat harus aktif mendampingi desa dalam penganggaran penanganan COVID-19. Selain itu, camat juga harus aktif mengawasi agar Pemdes tidak salah menentukan anggaran dan tidak terjadi kebocoran anggaran. Berikut kutipan wawancara bersama Ketua DPRD Tuban, Miyadi. Kalau anggaran daerah kan ini kan tugas gugus kabupaten. Kalau tugas gugus kabupaten, satu adalah yang mengawasi adalah bupati, yang sebagai gugus depan saya jabatannya sebagai DPRD otomatis mengawasi anggaran. Jadi setiap hari, setiap minggu saya minta laporan dari gugus tugas dari Sekda untuk menyampaikan anggaran yang dipakai, kemudian anggaran yang dipergunakan dan anggaran yang disiapkan. Sehingga karena satu kami masih dibatasi dengan rapat-rapat yang bersifat umum kan tidak boleh. Sehingga harus kita antisipasi. Rapat kita mengenai koordinasi dan antisipasi. Aida Aminia, Pradia Suara Tuban melaporkan untuk Jatim News Today. Itu tadi laporan dari Aida Aminia, sahabat-sahabat dari LPPL Pradia Suara Tuban. Dari Kabupaten Tuban kita bergerak ke arah timur menuju ke Kabupaten Gresik. Nanti ada peluang bergabung dengan sahabat-sahabat dari LPPL Suara Gresik. Ada reporter Isyatun Hania, LPPL Suara Gresik, yang mengabarkan ikut serta membantu pemerintah Perempuan Tani HKTI Gresik menyerahkan APBD untuk para tenaga medis di Kabupaten Gresik. Silakan Isyatun. Berawal dari kepedulian untuk para tenaga medis yang berjuang di garda terdepan melawan virus corona, Perempuan Tani HKTI Gresik, Ikatan Istri Dokter Indonesia Kabupaten Gresik, dan komunitas S3LK ikut serta memberikan bantuan berupa APD. Bantuan yang dikumpulkan dari beberapa relawan dengan durasi yang lamanya tidak sampai terhitung seminggu, penyerahan langsung dilakukan pada hari Kamis 9 April 2020. Penyerahan APD dilakukan di beberapa titik seperti di RSUD Penusina dan beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Gresik. Selain APD, bantuan lain juga turut diserahkan seperti handscon, suplemen, susu, snack, dan nasi kotak. Penyerahan juga dilakukan oleh Ibu Ketua Perempuan Tani HKTI Gresik sendiri, Dr. Nila Hapsari Singgih, dan diterima langsung oleh Bapak Wakil Bupati Gresik, Dr. Haji Muhammad Qasim di RSUD Ibnu Sina. Dr. Nila mengatakan kalimat jangan menyerah, bersama kita bisa, dan semangat gotong royong menjadi motivasi bagi para relawan membantu para tenaga medis, khususnya di Kabupaten Gresik, agar wabah virus corona ini cepat selesai. Kita kan pengennya wabah COVID ini segera berlalu, ya Mbak. Kalau misalnya nggak bergotong royong kan agak sulit.
Tentunya kita mengandalkan pemerintah saja kan juga tidak mungkin seperti itu. Jadi harapannya para petugas medis baik dokter atau perawat ataupun satpam dan lain-lain yang berada di seluruh rumah sakit maupun klinik sehat semua Mbak, nggak ada yang sakit. Saya Isyatun Hania dari Suara Gresik. Itu dari laporan dari reporter LPPL Suara Gresik Isyatun Hania. Terakhir kita ada peluang untuk bergabung dengan LPPL Persada Kabupaten Blitar. Ada reporter Risma Erina. Darurat Corona hingga Idul Fitri, Kemenak Kabupaten Blitar minta masyarakat patuhi fatwa MUI nomor 14 tahun 2020. Silakan Risma. Pasca diperpanjang oleh pemerintah pusat mengenai status darurat nasional virus corona di Indonesia hingga 29 Mei mendatang telah mengakibatkan sebagian besar kegiatan keagamaan sementara waktu dilaksanakan di rumah. Upaya ini dilakukan untuk melindungi masyarakat dari ancaman penyebaran virus corona. Humas Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Jamil Mashadi, meminta seluruh elemen masyarakat supaya mematuhi Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 14 tahun 2020 tentang penyelenggaraan panduan ibadah Ramadan dan Idul Fitri 1441 Hijriah di tengah pandemi wabah corona. Ia menjelaskan, instruksi itu dimaksudkan untuk memberikan petunjuk beribadah yang sejalan dengan syariat Islam, sekaligus ikut andil dalam mencegah, mengurangi penyebaran, dan melindungi masyarakat dari resiko paparan corona. Jamil menambahkan ada beberapa poin penting berdasarkan surat edaran dari Menteri Agama terkait menjalankan ibadah Ramadan dan Idul Fitri. Di antaranya umat muslim tetap menjalankan ibadah puasa, kegiatan sahur dan buka puasa dilakukan di rumah, sholat tarawih dilakukan secara individu atau bersama keluarga di rumah, tilawah dilakukan di rumah, peringatan nuzulul Quran dalam bentuk tablik ditiadakan, tidak melakukan iktikaf di 10 malam terakhir Ramadan. Pelaksanaan sholat Idul Fitri berjamaah di masjid atau di lapangan ditiadakan, dan agar tidak melakukan kegiatan tarawih keliling, takbir keliling, dan pesantren kilat kecuali melalui media elektronik. Saya Risma Erina, LPPL Radio Persada FM, Kabupaten Blitar. 10 reporter sudah hadir untuk memberikan informasinya dalam program Jatim News Today, siaran khusus update COVID-19 yang disiarkan serentak di LPPL Suara Sidoarjo, LPPL Ralita Pamekasan, LPPL Suara Gresik, LPPL Pradya Suara Tuban, LPPL Mahardika Kota Blitar, dan LPPL Persada Kabupaten Blitar yang tergabung dalam ALPPL Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur. Anda bisa ikuti program Jatim News Today siaran khusus update COVID-19 setiap hari Senin sampai Sabtu jam 11:05. Akhirnya saya Panji Harto yang bertugas di studio di redaksi ditemani oleh Ramadan Eka Putra menyampaikan selamat siang, selamat berjumpa kembali dalam program Jatim News Today di lusa Senin depan. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkembangan penanganan COVID-19 untuk wilayah regional Jawa Timur sudah sahabat simak dalam update COVID-19. Update COVID-19. Update COVID-19 bisa sahabat simak Senin sampai Sabtu jam 11 siang. Persembahan dari Asosiasi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Jawa Timur.